بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau tidak salah hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Laqit bin Sabirah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaq illa an takuna sa'iman." Kemudian dalam riwayat, "Idza tawadda'ta famatmid." Itu ya hadis yang terakhir. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Itu hadis yang ke-9 dari kitab Al-Wudu. Hadis yang ke-9 ini adalah hadis yang menyebutkan tentang hukum menyela-nyelai al-lihiyah, jenggot, fil wudu, di dalam wudu. Berkata Imam Ibn Hajar rahimahullah, an Utsman radhiyallahu an, dari Utsman radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yukhallil yaitu menyela-nyelai. Beliau masukkan jari-jarinya ke dalam jenggot, ya, kemudian seperti disisir, ya, di sela-sela seperti ini. Fil wudu, di dalam wudu, artinya hal tersebut dilakukan ketika beliau sedang berwudu. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini di dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan Al-Imam At-Tirmidzi, ya, di dalam sunannya mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan tashih dari Al-Imam At-Tirmidzi ini disebabkan karena min ajli syawahidihi, karena adanya penguat-penguat riwayat-riwayat yang lain tentang hadis ini. Ya, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Baik.
Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan tentang al-lihyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggotnya. Jenggot ini jangan kita fahami yang dimaksud jenggot itu adalah yang tumbuh di dagu kita, bulu yang tumbuh di dagu. Ya, tapi jenggot yang dimaksud di sini al-lihyah adalah bulu atau rambut yang tumbuh di tulang muka kita atau di kedua rahang. Ya. Yang ini semua mulai dari sini ya, tulang yang dari bawah nyambung ke kepala ini pertemuannya. Ya, terus ya semua ini termasuk yang di bawah dagu, dan semua ulama mengatakan semua yang di pipi juga itu masuk. Itu namanya lihyah. Cuma kita terjemahkan dengan jenggot. Ya jenggot, kalau dengan jenggot maka yang tergambar dalam fikiran kita ya jenggot yang ini, yang tumbuh di dagu saja. Ya padahal sebenarnya semua yang tumbuh di rahang, ya tulang rahang kita itu namanya jenggot. Dan itu wajib untuk dibiarkan, tidak boleh dicukur, tidak boleh diambil. Ya. Karena dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggot beliau, artinya beliau punya jenggot. Ya, ingat jenggot pengertian yang kita sebutkan. Ya, sebagian orang mencukur di sini, membiarkannya di sini, karena tertipu dengan bahasa Indonesia. Ya, disebutkan lihyah diterjemahkan jenggot. Ya, makanya itu bahasa Arab kurang tepat kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Makanya seorang tidak boleh mencukupkan dengan terjemahan, bisa salah faham. Baca buku hadis, ya disebutkan lihyah diterjemahkan jenggot. Jenggot yang dia pahami ya ini saja. Akhirnya yang di pipi dipotong semua, dipangkas. Karena yang diperintahkan jenggot. Biarkan ya jenggotnya di bawah dagu, ya. Yang ini diambil semua, dikipas, ya. Diselesaikan. Nah, itu tidak boleh. Ya, Nabi disebutkan menyela-nyela jenggot, artinya Nabi punya jenggot. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan jenggotnya bukan karena itu adalah budaya Arab, tidak. Karena kenyataannya orang Arab juga ada yang potong jenggot, cukur jenggot. Seandainya itu budaya, tentu semua orang Arab seperti itu. Tapi karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang Majusi. Dua orang Majusi, utusan untuk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melihat kedua orang tersebut, Nabi melihat orang ini kumisnya panjang, tapi jenggotnya dipangkas habis. Maka Nabi berpaling dari kedua orang ini. Nabi tidak mau melihat, Nabi berpaling. Ya, kemudian Nabi bertanya, siapa yang memerintahkan kalian berbuat seperti itu? Membiarkan kumis dan mencukur jenggot. Mereka mengatakan Tuhan kami. Maka Nabi jelaskan, ya akan tetapi Tuhan memerintahkan untuk membiarkan jenggot dan mencukur kumis. Jadi ini perintah siapa? Perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi perintahkan kepada umatnya. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi i'fa'il lihyah wa ikhfa'i asy-syawarib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membiarkan jenggot. Ya, kalau saya bilang jenggot jangan difahami yang ini saja ya. Semua bulu yang tumbuh di sini, di pipi kita ini, di tulang rahan ini semua cuma jenggot. Tidak boleh diambil. Karena Abu Hurairah mengatakan Rasulullah memerintahkan untuk membiarkan jenggot. Dibiarkan. Artinya jangan diambil. Jangan diambil, jangan dicukur, biarkan. Karena dia tidak makan biaya.
Ya, tidak perlu disampo, tidak apa-apa insyaallah. Tidak makan sampo ya. Ya, i'fa'il lihya diperintahkan untuk membiarkan jenggot. Wa ikhfa'ish syawarib dan diperintahkan untuk mengurangi kumis. Ya, kumis ini khilaf para ulama kita, apakah dia dihabiskan atau disisakan. Karena dalam hadis disebutnya ikhfa'il liha. Asy-syawarib ya, dikurangi, tipiskan. Asy-syawarib. Ya, dan ini pendapat Al-Imam Malik bahwa jenggot itu kumis itu ditipiskan. Jadi tidak dicukur habis. Ya, bahkan Al-Imam Malik mengatakan menghabiskan jenggot itu bid'ah. Ya, makanya kalau kita mau selamat hati-hati jangan habiskan jenggot. Sisakan sedikit kodong. Ya. Baik, supaya kita ini keluar dari perbedaan pendapat. Ya, menyisakan jenggot sedikit itu tidak ada masalah. Pengumis ya tidak ada masalah ya. Menyisakan kumis itu tidak masalah. Yang masalah kalau dihabiskan. Nah, di situ muncul masalah. Imam Malik mengatakan itu perbuatan bid'ah, artinya tidak boleh kita lakukan seperti itu. Baik. Jadi Nabi SAW perintahkan kita untuk membiarkan jenggot. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita membiarkan jenggot itu untuk menyelisih siapa? Menyelisih orang Yahudi, menyelisih kaum musyrikin. Ya. Juzuz syawarib wa a'ful liha wa khalifu al-majus atau wa khalifu al-musyrikin. Ya, juzuz syawarib, cukurlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot, selisihilah orang-orang Majusi atau selisihilah orang-orang kaum musyrikin. Ya. Dalam hadis ini disebutkan tentang tasyabbuh, bahwa kalau kita membiarkan kumis ya sampai gondrong kan ada juga orang seperti itu, sampai kumisnya disisir. Ya, disisir menutupi mulutnya. Ya. Itu mulutnya. Jenggotnya habis. Ya, kumis panjang bahkan disisir. Ya, kalau sudah wudu disisir. Ya. Baik. Nah, ini bagaimana jamaah dimuliakan oleh Allah yang seperti ini? Ya, itu tidak boleh menyerupai Majusi. Nabi perintahkan kita, dan itu perintah Allah untuk membiarkan jenggot, mencukur kumis. Ya. Dan ingat ya, jenggot ya semua di sini. Jadi jangan dicukur di sini, kemudian kita biarkan ya, ini menyelisih sunnah. Semua jenggot dibiarkan. Ya, jadi bulu-bulu yang tumbuh di bawah ini, ya, ada pertemuan tulang ini, tulang kepala kita di atas dengan tulang rahang. Nah, itu mulai dari situ. Jadi bulu yang tumbuh di situ itu jangan dicukur. Ya. Ya, maka kalau kita ke tukang cukur tanya, ya, yang ini ke bawah bulu ini Pak jangan dicukur. Ya, cuma kadang tukang cukurnya kebablasan. Ya, tidak mengerti, dia tidak mau tahu aturan-aturan begini, pangkas saja ya. Kalau kita sudah tanya, ya kita juga tidak mengingatkan kembali, ya fattaqullaha mastata'tum. Ya. Jadi tanya memang, ya ini Pak jangan dicukur, ambil mulai dari sini. Ya saya biasa tanya seperti itu. Ya, jadi ada sisa sedikit di sini. Maka itu termasuk lihya, termasuk jenggot, ya, yang tidak boleh diambil. Tayyib. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, istadalla bihadzal hadis man qala bi masyru'iyyati takhlil al-lihya fil wudu. Ya. Sebagian ulama kita berpendapat dengan hadis ini tentang disyariatkannya mentakhlil atau menyela-nyelai jenggot, ya, fil wudu, di dalam wudu. Wa dzalika idza kanat al-lihya kasifah wa hiya allati tasturu al-basharah. Dan hal itu apabila jenggot tersebut, ya, ini susah, jenggot dan cambang ya, mau semua. Apabila jenggot dan cambang tersebut kasifah, lebat,
allati tasturu al-bashara. Ya, saking lebatnya dia menutupi kulit. Ya, kulit ini di dalam ini. Kan biasa jenggot itu ada yang kasifah, ada yang khafifah. Khafifah itu yang tipis jenggotnya. Ya, tidak begitu lebat sehingga dari luar masih kelihatan kulitnya. Jadi warna kulit ini masih kelihatan. Ya, berarti dia jenggotnya khafifah. Ya, kemudian ada orang yang jenggotnya kasifah, lebat, tidak terlihat lagi di dalam, tertutupi bulu saking tebalnya lebatnya bulu itu. Nah, pemilik dua jenggot tersebut itu berbeda hukumnya. Ya, jadi setelah kita sepakati bahwa disyariatkan menyela-nyelai jenggot. Nah, para ulama membedakan antara orang yang jenggotnya lebat, yang tidak lagi memperlihatkan kulit, ya, yang di bawah jenggot itu tidak terlihat lagi, dengan orang yang jenggotnya khafifah, tipis, ya, yang tipis jenggotnya, ya, sehingga kulit rahangnya itu masih terlihat, kulit rahangnya masih terlihat. Untuk yang jenggotnya lebat, maka menyela-nyela jenggot itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Seandainya dia berwudu, dia seperti ini, ya, tanpa dia sela-sela ke dalam karena jenggotnya lebat, maka itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Tapi kalau dia sela-sela, maka itu hukumnya sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi jenggot beliau kasifah, ya, lebat jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking lebatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi dalam salat sir itu dari gerakan jenggotnya Nabi. Jadi Nabi salat zuhur, sahabat di belakang. Para sahabat bisa tahu, deteksi yang dibaca Nabi surah ini. Dari mana dia tahu? Dari gerakan jenggotnya, dari belakang. Ya, berarti lebat, ya, lebat jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Ali bin Abi Thalib juga seperti itu, lebat jenggot beliau. Karena sahabat bisa tahu yang dibaca Nabi surah ini dari gerakan jenggot, saking lebatnya jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi orang yang jenggotnya lebat itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Ya, seandainya dia tinggalkan, maka itu tidak memudaratkan wudunya. Adapun orang yang jenggotnya tipis, ya, maka menyela-nyelai, memasukkan air ke dalam kulit, itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, seperti kita ini, ya, orang Indonesia, ya, tipis-tipis. Ya, seperti jenggot saya, barangkali juga masih tipis. Saya tidak pernah juga lihat langsung. Yang jelas kalau tidak terlihat kulitnya dari luar, tidak terlihat, yang hitam, yang kelihatan cuma hitam, saya legam, ya, bulu semua menutupi, maka itu lebat. Ya, kalau terlihat kulitnya, warna kulit kita terlihat di dalam, maka berarti tipis. Itu wajib hukumnya untuk disela-selai. Ya, dan itu perintah Allah. Sebenarnya dalam riwayat dari Anas bin Malik, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda akhadha kaffan min ma'in, ya, thumma adkhalahu tahta hanaki. Nabi kalau ambil air, ya, berwudu, beliau ambil air satu kaf, ya, satu kaf seperti ini. Kemudian beliau masukkan di bawah dagu beliau. Kemudian beliau fakhallala bihi lihyatah, lalu beliau selesai jenggot beliau dengan air itu. Kemudian beliau mengatakan hakadza amarani rabbi, demikianlah yang diperintahkan oleh Rabbku. Ya, tapi ini hukumnya sunnah sekali lagi untuk orang yang jenggotnya lebat. Ya, karena kalau dia diwajibkan juga, maka itu kesulitan bagi dia. Setengah mati. Masuk air ke dalam jenggotnya, barangkali harus disiram dulu. Ya, kalau itu yang wajib. Bagi orang yang tipis, karena dia tidak kesulitan, ya, dia tidak kesulitan, dan apa yang ada di bawah jenggot itu termasuk wajah, maka dia harus memasukkan air di situ, menyampaikan air ke situ. Ya, jadi ingat yang tipis-tipis jenggotnya itu wajib, ya, jangan cuma begini saja. Ya, akhirnya di bawah dagu ini tidak terkena air wudu. Atau yang misalnya jenggotnya sampai di sini, bisa saja
air itu menutupi jenggot itu menutupi kulit kita, tapi tidak lebat, ya, sehingga mungkin tidak terkena air gara-gara ada jenggot yang menghalangi, maka disela-selai, ya, untuk menyempurnakan basuhan wajah, karena Allah perintahkan kita faksilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kalian, wajah-wajah kalian. Dan ulama mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, maka berarti dia wajib. Kalau air tidak akan bisa sampai ke dalam kulit yang ada di bawah jenggot kita kecuali harus disela-selai, maka berarti itu adalah wajib, ya. Menyela-nyela adalah sebuah kewajiban. Baik. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, hadis yang ke-9 dari kitab Al-Wudu. Kemudian hadis yang ke-10 dari bab ini, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau bi thulutsai muddin, 2/3 mud. Ya, berapa itu 1 mud? Ya, 1 mud seperti ini. Ya, 1 mud. Kalau ini penuh air, ini namanya 1 mud. Ya, kemudian disebutkan 2/3-nya. Jadi kalau 1 mud ini dibagi 3 ya, maka 2 bagian, ya, itu dimaksud sulusai muddin, 2/3. Ya, saya kira antum lebih paham matematika insyaallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau 2/3 air, 2/3 mud air. Faja'ala yadluku zira'aihi. Ya, lalu dengan air itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadluku, ya, menggosok zira'aihi, ya, kedua tangan beliau, ya, kedua pergelangan beliau dengan air tersebut, ya. Jadi digosok seperti ini, ya, kemudian tangan kirinya. Baik. Akhrajahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan hadisnya adalah hadis yang, ya, sahih insyaallah. Nah, hadis ini jemaah dimuliakan oleh Allah, dalilun ala istihbabit taqlil fi ma'il wudu. Hadis ini adalah dalil untuk menyedikitkan penggunaan air di dalam berwudu, ya. Wa misluhu al-ghusl, dan yang semisal dengan wudu adalah mandi. Jadi kita menggunakan air seminimal mungkin, ya. Mungkin bagi sebagian orang dia hanya butuh air sedikit, tapi bagi sebagian orang dia butuh lebih banyak air. Ya, tergantung bodinya. Ya, tidak boleh misalnya yang kurus kecil, ya, harus sama porsi wudunya, ya. Ya, kasih yang besar. Yang tangannya besar, mukanya juga lebar, ya. Ya, kakinya juga besar, ya, kepalanya tentu juga besar, ya, tidak bisa disamakan dengan yang, ya, bodinya kecil. Ya, makanya intinya adalah taqlil fi isti'mali ma'il wudu wal ghusl. Bagaimana kita meminimalkan, kita gunakan air itu seberapa yang kita butuhkan, ya. Jangan menghambur-hamburkan air yang kemudian kita tidak gunakan untuk berwudu. Ya, kan banyak orang seperti itu, kalau sudah ketemu keran maka kerannya difulkan, ya.
Tidak jarang kerannya jalan dia ngobrol dulu. Ya ada yang seperti itu. Tidak langsung berwudu, dibiarkan kerannya, ya cuma begini misalnya tangannya, sambil ngobrol, ulama. Iya. Ya kalau seperti kita perlu tegur, ya tolong matikan dulu kerannya, Pak. Ya, seminimal mungkin. Ya kalau perlu kerannya itu tidak perlu dipulkan. Ya, sebutuhnya saja. Kalau difulkan maka akan deras keluarnya, akhirnya banyak air yang tertumpah yang kita tidak gunakan, bahkan lebih banyak air yang terbuang daripada yang kita gunakan. Ya, makanya kalau mau hemat air gunakan dayung, ya gayung ya. Kan gayung, timba. Nah itu ya, kalau kita wudu insyaallah tidak habis ini satu timba ini. Tidak akan habis ya kalau kita berwudu. Tapi kalau kita pakai keran jalan terus. Ya, jalan terus ya selama proses wudu kita ya. Kecuali orang-orang yang faham tentang anjuran dan sunnah di dalam meminimalkan penggunaan air ya, maka dia bisa kontrol itu. Jadi hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkannya bagi kita untuk sedikit di dalam menggunakan air. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil mudd. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Bayangkan Nabi berwudu satu mud. Wa yaktasil bis sa' ila khamsati amdad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan air satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Ya, ila khamsati amdad. Jadi Nabi bermandi yaitu satu sa' yaitu 4 mud sampai 5 mud. Berarti Nabi kalau mandi ya 5 kali begini. 5 timba saja. Ya, kita kalau mandi berapa? Ya. Zaman sekarang jamaah ya termasuk barangkali karoma itu kalau ada orang bisa mandi ya 5 timba. Luar biasa itu. Ya. Penerapan sunnahnya. Ya, antum ketawa-ketawa. Ya maksudnya apa? Ya. Ya barangkali kalau kita mandi tidak cukup ya, tidak cukup dengan 5 mud. Ya 5 ember. Ya kita 5 ember. Jadi sudah bersih badannya, oh masih disiram dia terus. Kenapa? Segar, ya. Disiram terus. Ya kalau sudah bersih jamaah dimuliakan oleh Allah, ya selesai. Kalau sudah bersih selesai. Ya jangan disiram terus. Ini siraman tanpa faedah. Disiram terus sehingga menggunakan air yang sangat banyak. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, kalau kita perhatikan hadis ini, hadis Anas ya, bahwa Nabi berwudu satu mud. Ya, tapi dalam hadis yang jadi bahasan kita ini hadis Abdullah bin Zaid, itu disebutkan Nabi menggunakan untuk tangannya dengan 2/3 mud. Ya, berarti 1/3-nya untuk yang lainnya. Ya. Baik. 1/3 untuk yang lainnya. Ya, semua ulama kita mengatakan ini bertentangan ya. Tidak mungkin untuk yang lainnya itu 1/3 mud. Ya, kemungkinan Nabi di sebagian waktu beliau menggunakan air lebih dari 1 mud. Ya kadang kurang dari 1 mud dan kadang 1 mud. Nah, makanya ulama kita menjelaskan bahwa berapa kadar yang disunahkan untuk ya penggunaan air dalam wudu itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasan tertentu, tidak ada kadar tertentu. Ya, tidak ada batasan tertentu, tidak boleh lebih dari, tidak boleh. Tidak ada yang seperti itu. Yang ada adalah bahwa kita berusaha meminimalkan penggunaan air. Jadi hadis Anas ini tidak membatasi bahwa kalau kita wudu harus seperti itu, tidak. Ya, karena sekali lagi badannya orang itu beda-beda. Ya, sebagian orang barangkali ya 5 timba sudah cukup. Ya, tapi untuk sebagian orang lain yang bodinya besar, ya badannya besar, barangkali dia butuh 10 mud. 10 mud air baru dia bisa menyempurnakan mandinya.
maka tidak boleh dibatasi dengan jumlah-jumlah atau kadar tertentu, ya. Jadi berapa yang kita butuhkan, ya, untuk berwudu, untuk mandi, ya, sekedarnya, maka kita gunakan air itu. Tidak ada batasan tertentu. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ajma'al muslimun, kaum muslimin bersepakat, ini sepakat ijma', ala annal ma' alladhi yujzi'u fil wudu wal ghusl ghairu muqaddar. Jadi para ulama telah sepakat bahwa air yang mencukupi untuk berwudu dan untuk mandi ghairu muqaddar, itu tidak ditentukan kadarnya, tidak ditentukan jumlahnya, harus sekian, tidak ada. Bal yakfi fihi al-qalil wal katsir, bahkan cukup, ya, untuk kita mandi atau berwudu dengan menggunakan air sedikit atau banyak. Maksudnya kalau kita gunakan air sedikit atau banyak, maka itu cukup, ya. Maksudnya kalau banyak, ya itulah yang kita butuhkan untuk berwudu atau untuk mandi. Idza wujida syartul ghusli wa huwa jarayanil ma' 'ala al-a'dha. Ya, apabila sudah ditemukan syarat mandi atau syarat untuk wudu, yaitu menyampaikan air, ya, ke seluruh tubuh kita, ya, ke seluruh badan kita, maka itu sudah mencukupi. Apakah sedikit atau banyak, wudunya sudah cukup. Cuma kita tidak boleh israf, ya. Tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Seperti yang katakan seminimal mungkin. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan, ya, ini disebutkan di dalam Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, ya, Syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau juga mengatakan ajmal ulama ala an-nahyi 'anil israf fil ma' walau kana 'ala syati'il bahr. Ulama juga sepakat tentang larangan, ya, israf, berlebih-lebihan fil ma'i, dalam menggunakan air, baik itu wudu atau mandi, walau kana 'ala syati'il bahr, walaupun dia berwudu atau mandi di pinggir pantai. Walaupun dia mandi atau berwudu di pinggir pantai, ya. Air yang sangat banyak melimpah, ya, tidak boleh kita boros atau banyak menggunakan air. Ini walaupun di pinggir laut, ya, atau di tengah laut sekalipun, tidak boleh menggunakan air yang banyak, ya, harus menggunakan air wudu atau air mandi secukupnya. Berapa yang kita butuhkan, maka itu yang kita gunakan untuk mandi dan untuk berwudu, ya, tidak boleh berlebihan. Ya, ini diantara hal yang disunnahkan di dalam wudu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis, ya, hadis Abdullah bin Mughaffal, itu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berlebihan dalam menggunakan air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah, sesungguhnya akan muncul, akan ada nanti dari umat ini, di umat beliau, qaumun, satu kaum, ya'tadduna fit tuhuri wad du'a, yang mereka berlebihan, melampaui batas di dalam bersuci, ya, bersuci maksudnya dalam wudu dan mandi, wad du'a, dan melampaui batas di dalam doa, ya. Jadi sampai dalam hal doa kita tidak boleh, ya, melampaui batas di dalam berdoa, ya, seperti meminta kepada Allah dengan, ya, permintaan yang merinci, ya, dia merinci, ya Allah, kalau saya masuk surga, berikanlah bidadari yang seperti ini, yang bermata jeli yang seperti ini, ya, kasihlah saya ini, ya. Tidak perlu dirinci, minta saya masuk surga, semua akan kita dapat apa yang kita inginkan, ya. Tidak perlu berlebihan melampaui batas seperti itu, ya, disebut semua, ya, dirinci doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tayyib. Jadi dalam taharah ini tidak boleh kita melampaui batas. Jadi gunakan air secukupnya. Maka zaman dimuliakan oleh Allah, ya penulis kitab Minhatul Allam yang menasihatkan kita, fa'alal muslim ay yu'awwida nafsahu al-iqtisada fil ma'. Maka wajib atas muslim untuk membiasakan dirinya al-iqtisad fil ma'. Itu sederhana menggunakan air. Maksudnya secukupnya, gunakan air secukupnya. Wa yuhadziru minal israf alladhi waqa'a fi katsirun minan nas al-yawm. Ya. Dan hendaknya mengingatkan dirinya dan orang lain dari al-israf, berlebihan di dalam menggunakan air, alladzi waqa'a fi katsirun minan nas al-yawm, yang terjatuh kebanyakan manusia di dalamnya hari ini. Ini benar kata beliau. Ya, hari ini banyak orang yang berlebihan di dalam berlebihan di dalam menggunakan air, ya. Dan biasa sebabnya karena ini, ya, kerang-kerang yang seperti itu, ya, kadang tidak dikontrol, divolkan, ya, sehingga menggunakan, ya, banyak air di dalam berwudu padahal, ya, tidak berfaedah. Ya, makanya kadang perlu kita juga, ya, gunakan timba. Ya, dan kalau kita perhatikan zaman dimuliakan oleh Allah, praktek para sahabat ketika mencontohkan wudu Nabi, mereka menggunakan apa? Menggunakan gayung, ya. Kemudian berwudu, ya, dengan gayung tersebut. Walaupun, ya, di dalam sebagian riwayat ada juga, ya, Nabi dituangkan airnya untuk berwudu. Ya, ini sama dengan menggunakan keran, ya, tapi hendaknya kita berusaha seminimal mungkin di dalam penggunaan air. Kemudian al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati dalki a'dha'il wudu. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan disyariatkannya dalki a'dha'il wudu, ya, menggosok bagian-bagian tubuh kita yang harus terkena wudu. Ya, karena disebut dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diberikan kepada beliau 2/3 air, ya, 2/3 mud air, kemudian beliau gunakan air itu untuk menggosok kedua lengan beliau, kedua tangan beliau di dalam berwudu. Ya. Wal jumhur min ahli ilmi ala istihbabihi wa adami wujubihi, khilafan lil malikiyah. Dan mayoritas ahli ilmu, ya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum menggosok ketika wudu itu adalah sunnah dan tidak wajib. Sunnah dan tidak wajib. Khilafan lil malikiyah, berbeda dengan mazhab malikiyah. Ya, kalau malikiyah berarti pengikutnya Imam Malik. Ya, kalau dikatakan Malik berarti Imam Malik. Ya, misalnya khilafan li Syafi'i berarti berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi Asy-Syafi'iyah berarti pengikutnya Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Li'anna Allah Ta'ala amara bil ghusli fi ayatil wudu. Wal ghuslu la yushtaratu fihi imrarul yad. Karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk mencuci di dalam ayat wudu, di dalam surah Al-Maidah. Ya, dalam surah Al-Maidah Allah perintahkan untuk mencuci. Ya, wal ghuslu, dan mencuci itu la yushtaratu fihi imrarul yad. Itu tidak dipersyaratkan untuk menjalankan tangan. Ya, tidak dipersyaratkan menjalankan tangan. Ya, kama qarrarahu ta'ifatun min ahli lughah. Sebagaimana hal itu ditetapkan oleh satu kelompok dari ahli bahasa. Ya. Li'annahu isalatul ma' 'alal 'adwi. Ya, karena yang namanya mencuci itu adalah menjalankan, mengalirkan air di atas anggota wudu kita, anggota yang harus terkena air wudu. Baik. Wa idza sabata dzalika fala wajha li ishtirati. Dan apabila
air ini sudah sampai dengan dialirkan tanpa digosok, sudah sampai ke seluruh bagian tubuh kita yang harus terkena air wudu, ya, maka itu sudah mencukupi dan tidak dipersyaratkan harus digosok, ya. Ya, karena perkara ini kenapa kita katakan sunnah? Li'annahu amrun zaid ala zahiril Quran. Karena perintah untuk menggosok ini adalah masalah tambahan saja, ya, terhadap zahir Al-Quran. Ya, karena Al-Quran mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, tidak disebutkan menggosok. Maka menggosok yang disebut dalam hadis itu sebagai tambahan saja. Kemudian ya penulis kitab Minhatul Alam juga menjelaskan, lakin idza kana itmamul wudu yatawaqqaf 'ala ad-dalki ka ayyakuna al-ma' qalilan wajaba imrarul yad 'ala al-'adwi min bab ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Akan tetapi kata beliau, ya, apabila sempurnanya wudu itu hanya bisa tercapai dengan menggosok. Ya, ini dalam satu keadaan. Pada satu keadaan sempurnanya wudu hanya bisa tercapai dengan menggosok, ya, seperti dalam kondisi air yang sedikit. Ya, kalau air sedikit maka ya tidak mungkin kita mau alirkan baru satu aja sudah capu nih wae. Ya, sudah habis airnya. Tapi dalam kondisi itu kita harus menggunakan sedikit air, otomatis harus digosok supaya air itu bisa sampai ke bagian anggota. Jadi dalam beberapa kondisi seperti sedikit air, ya, atau misalnya karena airnya sangat dingin, ya, kalau dialirkan seperti ini, ya tentu kita akan sangat kedinginan. Maka cukup menggunakan sedikit air, ya secukupnya untuk kita basuh ke anggota-anggota wudu kita, ya, dan itu harus digosok. Maka dalam kondisi itu wajib imrar al-yad, wajib untuk menjalankan tangan, itu wajib untuk menggosok dengan tangan kita alal adwi, ya, di atas anggota tubuh yang harus terkena air wudu, mimbab, ya, dari sisi ma la yatimu wajib illa bi wajib, dari sisi bahwa apa yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu adalah wajib, ya. Jadi kalau misalnya wudu kita tidak bisa sempurna kecuali dengan harus digosok, ya, pada satu kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, tidak bisa semua kecuali harus digosok, ya, maka menggosok ini hukumnya wajib, ya, karena menyampaikan air ke seluruh tubuh itu wajib. Kalau itu tidak bisa tercapai kecuali dengan menggosok, maka menggosok hukumnya wajib, ya. Ingat, ini hukumnya wajib hanya dalam beberapa kondisi yang tidak mutlak. Ya, kalau banyak air, ya, kita bisa gunakan tanpa harus digosok, ya, maka itu sudah mencukupi. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Masih ada waktu kan? Habis, ya. Kalau habis kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.